Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan yang pertama menjadi yang terakhir. Firman Tuhan terambil dari Matius pasal 20 ayat 1 sampai dengan 16. Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Ada seorang pria yang mengantri di stasiun untuk membeli tiket kereta api. Dia berada di tengah-tengah barisan antrian yang sangat panjang. Karena sudah menunggu sangat lama, maka ia menjadi tidak sabar, merasa sudah lelah, lapar, dan haus. Jadi, ia pun memutuskan untuk keluar dari baris antrean untuk makan dan minum. Setelah selesai makan dan minum, orang tersebut kembali ke dalam antrean. Tetapi ia harus kembali memulai antreannya dari baris yang paling belakang. Dengan demikian, ia membutuhkan waktu yang lebih lama lagi untuk mendapatkan tiket kereta. Sebab orang-orang yang tadinya mengantri di belakangnya telah mendahuluinya ke baris depan. Jadi, ia yang pertama menjadi yang terakhir. Tuhan Yesus pernah memberikan perumpamaan tentang pekerja-pekerja di kebun anggur. Seorang pemilik kebun anggur merekrut para pekerja pada pagi hari, siang hari, dan sore hari, serta berjanji akan memberikan upah 1 dinar kepada masing-masing mereka. Maka para pekerja itu pun mulai bekerja sesuai dengan waktu perekrutan mereka, yakni pada pukul 6 pagi, pukul 9 pagi, pukul 12 siang, pukul 3 sore, dan pukul 5 sore. Ketika tiba waktunya mereka menerima upah pada pukul 6 sore, ternyata hasil yang mereka terima semua sama. Orang-orang yang bekerja dari pagi memprotes tuannya, sebab mereka telah bekerja selama 12 jam. Namun gajinya sama dengan orang yang masuk belakangan, bahkan dengan orang yang hanya bekerja selama 1 jam saja. Mereka menilai bahwa Tuhan itu tidak adil. Namun Tuhan tersebut menjawab bahwa ia telah berlaku adil, sebab ia tetap membayar upah mereka sesuai kesepakatan awal mereka, yakni 1 dinar sehari. Jadi, jika ia bermurah hati kepada orang yang bekerja hanya 1 jam dengan memberinya upah 1 dinar, maka ia tidak bisa disalahkan. Tuhan Yesus menutup perumpamaannya dengan ucapan, demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Perumpamaan Tuhan Yesus ini tidak berbicara tentang keselamatan, tetapi tentang upah yang akan diterima oleh orang-orang percaya kelak. Sebab ucapan Tuhan Yesus tersebut juga muncul ketika Petrus bertanya kepadanya tentang upah mereka dalam mengikutinya. Maksud ucapan Tuhan Yesus di atas adalah bahwa orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus bahkan aktif dalam melayaninya, namun kemudian ogah-ogahan akan didahului oleh mereka yang percaya belakangan, namun setia dalam melayaninya. Demikian juga dengan orang yang sombong rohani, karena punya kedudukan penting dalam gereja dan pelayanan, akan didahului oleh mereka yang sederhana dan rendah hati dalam melayaninya. Sesungguhnya Tuhan lebih tahu hati setiap kita dan kadar pelayanan kita masing-masing. Dia pasti tetap bersikap adil seandainya ia memberikan pahala yang lebih besar bagi mereka yang menurut kita sebagai orang-orang yang terakhir. Amin.
Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, mampukan aku untuk melayanimu dengan setia dan rendah hati, sehingga aku tidak menjadi yang terakhir dalam kerajaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Joyful sound, Jesus saves, spread the tidings all around. Jesus saves, bear the news to every land. Climb the steeps and cross the waves, onward 'tis our Lord's command. Jesus saves, Jesus saves, Jesus saves. Sing above the battle strife, Jesus saves, by His death and endless life. Jesus saves, sing it softly through the gloom. When the heart for mercy craves, sing a triumph o'er the grave. Jesus saves, Jesus saves, Jesus saves, Jesus saves, give the way.